siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada teman-teman sudah bersilakan. Baik-baik, kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 15. Markus 15 ayat yang 40 sampai dengan 41. Markus 15 ayat 40 sampai 51. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yonas, Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian jauh Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap dukungan kita. 4 minggu yang berturut-turut. Kalau tidak salah 4 minggu atau 5 minggu. Saya diberikan ujian yang begitu luar biasa. Dan hari ini diberikan kekuatan oleh Tuhan berdiri kembali di hadapan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dari Bapak Ibu semua, sehingga saya secara pribadi bisa melewati fase. Bapak Mama, tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama adalah setia sampai mati. Bapak Mama, saudara-saudara, pembacaan kita tadi menyebutkan secara khusus perempuan-perempuan yang tadi di dalam ayat 40 disebutkan ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Perempuan-perempuan ini disebutkan secara khusus bahwa mereka berada dekat salib, menyaksikan apa yang Yesus alami. Tidak hanya dicatat oleh Markus, tapi hampir seluruh tulisan Injil menempatkan perempuan-perempuan ini secara khusus di dalam bagian yang terpenting. Saya kutip juga dari Yohanes 19 ayat 25. Dikatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Lagi-lagi disebutkan perempuan-perempuan ini. Yang menarik Bapak Mama, di dalam penyaliban Yesus tidak disebutkan bahwa murid-muridnya menyertai dia di dalam penyaliban itu. Padahal kita tahu bahwa tradisi Yahudi, perempuan-perempuan adalah golongan kedua atau kelas kedua yang tidak perlu ada di depan. Karena itu Bapak Mama menarik untuk kita belajar secara pribadi dari perempuan-perempuan. Untuk mengenal lebih jauh mereka, kita harus tahu siapakah perempuan-perempuan ini. Tadi dengan jelas dalam pembacaan kita, perempuan-perempuan itu ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Nah, Bapak-Bapak, siapa mereka ini? Kita mendapatkan keterangan dari Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3. Yang pertama, mereka perempuan-perempuan yang ditolong oleh Yesus. Mereka mengenal Yesus melalui pertolongan yang mereka dapatkan. Lukas 8 ayat 2 dan 3. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan
Yohana istri Kusta bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan-rombongan dengan kekayaan mereka. Jadi mereka perempuan-perempuan yang dekat salib Yesus pada saat itu adalah perempuan-perempuan yang ditolong oleh Yesus, dan salah satunya adalah Maria Magdalena, yaitu dia dibebaskan dari roh jahat. Dikatakan di sini pembacaan kita tadi dalam Lukas, dia disembuhkan dari roh-roh jahat dan atau berbagai penyakit. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, mereka berjumpa dengan Tuhan melalui pertolongan di mana mereka dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari ikatan roh-roh jahat. Dan yang kedua, Bapak Mama, bukan hanya mereka mendapatkan pertolongan, dan kemudian yang kedua itu mereka menyokong Yesus dan murid-murid dengan kekayaan mereka. Dalam ayat yang ketiga, Lukas 8 ayat yang ketiga, dikatakan di sana, Yohana istri Kusta bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perhatikan bagian ini. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang dikatakan bahwa mereka menyisakan sebagian milik mereka untuk menyokong Yesus dan murid-muridnya. Jadi perempuan-perempuan ini setelah ditolong oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, dilepaskan roh jahat dari hidup mereka, mereka kemudian mulai mengikuti Yesus di dalam pelayanan Yesus. Jadi Bapak Mama, kurang lebih 3 tahun setengah sepanjang pelayanan Yesus, mereka selalu menyertai Yesus di dalam pelayanan Yesus dan murid-murid. Pelayanan mereka ini mereka melayani di belakang layar. Pelayanan yang tak terlihat, yang mereka lakukan adalah memberikan harta kekayaan mereka, mendukung setiap pelayanan Yesus. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara, apa yang kita mau belajar dari perempuan-perempuan ini? Bapak Mama, saudara-saudara, hal pertama yang kita mau lihat dari sini bahwa kesetiaan mereka atau kesetiaan perempuan-perempuan ini kepada Yesus ditunjukkan melalui beberapa peristiwa. Tadi sudah saya katakan bahwa pertama-tama kasih atau kesetiaan mereka ditunjukkan sepanjang pelayanan Yesus, dan di dalam peristiwa terbesar yang Yesus alami pertama-tama di salib, mereka tetap menyertai Yesus di sana. Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Disebutkan secara khusus di sana. Dan ayat-ayat yang lain, saya kutip satu ayat, bahwa di salib perempuan-perempuan ini berdiri dekat dengan salib itu. Alkitab tidak mencatat murid-murid laki-laki berdiri dekat salib. Tidak hanya di salib, bahwa di kubur Yesus mereka pun tetap menyertai, mereka pun berada di sana. Markus 15 ayat 40. Maria Magdalena dan Maria ibu Yosef melihat di mana Yesus dibaringkan. Waktu di kubur mereka pun menyertai Yesus. Bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Mereka mendapatkan tempat yang khusus. Karena itu pada waktu kebangkitan Yesus, justru perempuan-perempuan ini yang tahu pertama tentang kebangkitan Yesus. Mereka diberikan tempat yang khusus untuk menyampaikan berita kebangkitan itu kepada murid-murid yang lain. Markus 16 ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 14 sampai 16, Matius 28 ayat 9 sampai 10 mencatat bagaimana perempuan-perempuan ini pertama kali, terkhususnya Maria Magdalena, pertama kali mendapatkan kabar atau berita mereka yang tahu tentang kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana waktu Yesus terangkat ke surga? Apakah perempuan-perempuan ini tetap ada di situ dan menyaksikan bagaimana
Meskipun demikian, tetapi semua penafsir menganggap sangat mungkin perempuan-perempuan tersebut hadir dalam kelompok yang lebih besar yang menyertai murid-muridnya selama 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan-perempuan ini juga menjadi saksi Tuhan Yesus terangkat sekolah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Helen bilang begini, melihat kesetiaan ekstrim mereka. Mereka mengikuti Yesus sampai mati, mengikutinya di kubur adalah sangat wajar jika mereka termasuk di antara yang menyaksikan akhir pelayanan Yesus di bumi, yaitu kemenangan. Sangat mungkin bahwa mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah itu Bapak Mama kita mengingat bahwa waktu Tuhan Yesus dalam penampakan dia berjanji bahwa akan memberikan penghibur bagi mereka. Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Karena itu mereka berjaga-jaga. Mereka menantikan penghibur itu. Karena itu Bapak Mama, bagaimana dengan respon perempuan-perempuan ini? Mereka juga ada di dalam penantian. Dalam Kisah 1 ayat 14 dikatakan di sana, mereka semua bertemu dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Berarti perempuan-perempuan ini juga setia ada di dalam penantian itu. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan kelanjutan hidup dari perempuan-perempuan ini setelah peristiwa Pentakosta? Bapak Mama, saudara-saudara, dalam Kisah 12 ayat 12 dikisahkan setelah peristiwa Pentakosta, perempuan-perempuan ini memberikan rumah mereka dipakai untuk beribadah. Kisah 12 ayat 12 berkata, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bapak Mama dapat membayangkan bagaimana kesetiaan perempuan-perempuan ini. Dari perjumpaan mereka, dari waktu mereka ditolong oleh Yesus, dibebaskan, disembuhkan oleh Yesus, sampai pada akhirnya disalib, dikuburkan, dibangkitkan, sampai pada pencurahan Roh Kudus. Mereka tetap bahkan kelanjutan mereka tetap setia dengan Tuhan. Poin yang kedua yang kita akan belajar adalah teladan kesetiaan dari perempuan. Bapak Mama, saudara-saudara, ada dua hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang memilih setia dengan Tuhan pada saat situasi hidup yang pas ada makan, pas ada uang, untuk belanja. Itu bukan maksud saya. Bahwa ada orang yang memilih hidup setia kepada Tuhan saat hidupnya berjalan seperti ini. Tidak, dia di dalam keadaan pas-pas, di mana dia diberikan pergumulan yang serius di dalam hidupnya, tetapi tetap setia. Pada saat kondisinya sakit, tetapi dia tetap setia. Jadi kondisinya biasa-biasa, dia tetap memilih untuk setia dengan Tuhan. Tetapi kesetiaannya menjadi pudar, bahkan menyimpang, serta melupakan Tuhan. Saatnya hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan, diberikan kuasa, diberikan jabatan, diberikan keberhasilan dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya dia setia dengan Tuhan, saat dia diberikan, diizinkan hidup biasa-biasa, makan perlu doa, mau beli sesuatu perlu doa, fisiknya itu diberikan penderitaan sakit penyakit, dia tetap setia dengan Tuhan. Tapi waktu hidupnya dipulihkan, hidupnya diberkati, diberikan kuasa atau jabatan, dapat pekerjaan yang baik, kesetiaannya udah bahkan
memberikan contoh kepada kita melalui kehidupan Salomo. Salomo yang muda adalah raja yang rendah hati, raja yang takut akan Tuhan. Waktu Tuhan menawarkan kepada dia untuk memilih apa yang perlu kamu minta, kekayaan, umur panjang, silakan. Salomo tidak meminta umur panjang, Salomo tidak meminta harta kekayaan, namun dia meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan memberikan kepadanya hikmat yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada raja di dunia yang memiliki hikmat seperti Salomo. Bahkan karena dia meminta hikmat Tuhan, Tuhan memberkati dia dengan harta yang berlimpah-limpah. Namun Alkitab juga berkata, dengan harta yang bertambah banyak, cintanya terhadap perempuan semakin banyak. Itu sebabnya Salomo mencatat atau memecahkan rekor, dan sampai hari ini belum ada manusia yang memecahkan rekor Salomo, yaitu memiliki 700 istri dan 300 orang konten. Rekor yang sangat tinggi. Karena itu demi menyenangkan 700 istri dan 300 kulitnya, ia kemudian membangun tempat-tempat berhala bagi mereka. Dia kemudian membelokkan hatinya kepada Tuhan dan kemudian menyembah berhala. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan, pudar kesetiaannya kepada Tuhan, lenyap kesetiaannya kepada Tuhan. Hilang karena wanita-wanita. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 sampai 8 berkata. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 sampai 8 berkata. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi kaum dewa penjikan penyembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch dewa penjikan bagi-bagi pengamun. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya. Orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban-korban dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Salomo yang muda, Salomo yang muda begitu mencintai Tuhan, taat akan Tuhan, setia dengan Tuhan. Tapi waktu jabatan diberikan, kuasa diberikan, harta kekayaan diberikan, dia kemudian berpaling daripada Allah. Jauh. Tadinya dalam jalan Tuhan, ketika semua dibukakan kepadanya, dia kemudian memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tipe yang kedua, setiap waktu diberkati, punya kuasa, punya kekayaan, punya kehormatan, tapi waktu jatuh miskin, waktu jatuh sakit, iman mereka, kesetiaan mereka goyah, bahkan meninggalkan Tuhan karena penderitaan fisik. Alkitab memberikan contoh kepada kita bagaimana istri ahli. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah orang terkaya, kekayaan mereka punya, kehormatan mereka punya, mereka diberkati dengan semua, tetapi dalam satu waktu kekayaan hilang, anak-anak semua meninggal dunia, dan Ayub sendiri menderita penderitaan fisik yang begitu luar biasa. Itu membuat istrinya menjadi muak dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam Ayub pasal 2 ayat yang 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih berteguhkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bapak mama, saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita dua gambaran. Yang satunya waktu hidup biasa-biasa saja, ketika diberkati dengan kelebihan, dengan kekayaan, dengan semua kuasa, ketenangan, popularitas, kemudian meninggalkan Tuhan. Tapi yang kedua,
mereka ini tidak bisa ditentukan dengan apapun itu. Itu sebabnya yang pertama kita belajar dari perempuan-perempuan ini, bahwa kesetiaan mereka kepada Tuhan itu tidak tergantung situasi atau kondisi. Mau situasinya baik-baik saja, setia itu. Situasinya tidak baik, ada di dalam penderitaan, kesukaran, membahayakan sekalipun, mereka tetap setia dalam diri Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam